Perkenalkan, nama saya Karis Indra Marita. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang teks cerita inspiratif, yaitu berupa pengertian, struktur, dan ciri kebahasaannya. Teman-teman pasti sudah pernah kan mendengar atau membaca sebuah cerita. Bahkan mungkin teman-teman pernah bercerita, baik itu melalui media sosial ataupun secara nyata di sekolah. Lalu, apa sih yang dimaksud teks cerita inspiratif? Mari kita bahas bersama. Teks cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Jadi, cerita inspiratif ini dapat menggugah perasaan, memberikan kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang menjadi seperti apa yang dibacanya. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian teks cerita inspiratif, yang selanjutnya adalah struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar belakang tempat. Yang kedua adalah perumitan peristiwa, berisi rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak permasalahan. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu puncak permasalahan. Yang keempat adalah resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Yang kelima adalah kode, yang berisi pesan moral dan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah menggunakan kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama ada macam-macam keterangan. Keterangan tujuan yaitu agar, supaya. Keterangan waktu, besok, kemarin, lusa. Keterangan tempat, di, ke, dari. Dan yang terakhir keterangan cara. Misalnya dengan cara, secara, dan sebagainya. Macam-macam konjungsi. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi intrakalimat, yaitu suatu konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Konjungsi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konjungsi subordinatif, misalnya agar, sehingga, dan konjungsi koordinatif, misalnya dan, serta. Yang kedua adalah konjungsi antar kalimat, yaitu suatu konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah konjungsi sebab akibat, misalnya oleh sebab itu, oleh karena itu. Yang kedua adalah konjungsi lanjutan dari kalimat sebelumnya, misalnya setelah, sesudah itu. Yang terakhir adalah konjungsi pertentangan, misalnya namun, akan tetapi, dan sebagainya. Yang ketiga ada macam-macam kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Misalnya, kalimat majemuk ini memiliki ciri, memiliki hubungan koordinatif dan dapat berdiri sendiri. Yang kedua memiliki ciri, memiliki konjungsi dan lalu sedangkan. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat yang memiliki ciri, memiliki klausa-klausa bertingkat yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, memiliki konjungsi syarat, tujuan, pertentangan, dan sebab akibat. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai teks cerita inspiratif. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.